Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang peran guru dalam memahami latar belakang siswa. Yang beranggotakan Siva Aura Safitri dengan NIM 2100005258 dan Anissa Nurrohmah dengan NIM 2100005276. Yang akan dibacakan oleh Siva. Yang pertama, kita akan membahas mengenai peran guru. Peranan guru sangat penting dalam proses pembelajaran, serta memajukan dunia pendidikan. Kualitas peserta didik dalam dunia pendidikan sangat bergantung pada mutu guru. Karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan agar dapat menjalankan tugas dan peranannya dengan standar kompetensi yang baik yang menghasilkan peserta didik menjadi manusia yang berilmu dan memiliki keterampilan tertentu. Selanjutnya, satu hal yang harus dilakukan guru dalam mengelola kelas sebelum yang lain-lain adalah mengenali latar belakang siswa secara individual. Guru perlu menyediakan waktu untuk omong-omong dengan setiap siswa tentang keluarganya, seperti ayah, ibu, kakak, dan adik, di mana ayah dan ibu bekerja, kakak dan adik sekolah. Berapa lama mereka bisa berkumpul bersama sehari-harinya, apa yang disukai oleh si anak, kegemaran si anak, teman-teman yang disukai, dan lain-lain. Ini akan sangat bermanfaat bagi kelanjutan komunikasi kelak. Sering terjadi, anak-anak yang tergolong bandel atau dianggap nakal di sekolah karena di rumah kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang oleh orang tuanya. Selanjutnya, latar belakang siswa masing-masing berbeda-beda. Guru perlu memahami latar belakang siswa sehingga ia dapat dengan mudah untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran, termasuk juga pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, kemampuan yang dimiliki mereka sehingga komponen pengajaran dapat sesuai dengan latar belakang dari siswa yang akhirnya pembelajaran tersebut dapat lebih bermakna. Berdasarkan pada kemampuan ini, dapat ditentukan dari mana pengajaran harus dimulai dan di batas mana pengajaran tersebut dapat diakhiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang siswa. Latar belakang siswa sendiri ini merupakan sesuatu yang mendasari terjadinya hal-hal positif maupun negatif seorang siswa. Seorang siswa mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang ini seperti keluarga, sosial, agama, dan budaya. Untuk perbedaan latar belakang keluarga, sosial, agama, dan budaya ini masih sering ditemui dari siswa satu dalam budaya yang sama. Latar belakang budaya hanya bisa ditemui dari wilayah siswa dengan wilayah siswa lain karena wilayah Indonesia sendiri sangat luas. Selain itu, budaya yang ada di Indonesia beraneka ragam, seperti budaya Jawa, budaya Bali, budaya Sunda, budaya Dayak, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang siswa yang berlatar belakang budaya berbeda, maka akan memiliki minat, bakat, maupun karakter yang diinginkan dia kembangkan juga berbeda pula. Rasa Fitri.
Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendekatan sosiologi juga sangat penting dalam mengenal latar belakang siswa, di mana lokasi atau letak sekolah juga dapat memberi dampak tersendiri terhadap keberhasilan pembelajaran. Misalnya, sekolah yang terletak di pegunungan, pusat kota, dan daerah pemukiman akan memberikan dampak yang besar terhadap proses pembelajaran. Pola pikir, adat kebiasaan, kebudayaan masyarakat setempat turut memberi pengaruh dalam keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Contohnya, di daerah pedesaan, di mana mayoritas penduduk bercocok tanam. Ketika panen tiba, maka semua penduduk dari anak-anak sampai lansia sibuk dengan upacara kegiatan panen, sehingga proses kegiatan belajar mengajar mengalami hambatan. Menyadari akan hal ini, maka kehidupan sosial dapat terjadi secara internal dan eksternal. Karena itu, seorang guru harus mengenal target pengajarannya, karena peserta didik tidak mempunyai kemampuan yang sama. Karena proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan peserta didik yang berbeda. Wina Sanjaya mengatakan, latar belakang peserta didik meliputi jenis kelamin siswa, tempat kelahiran siswa, tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa dari keluarga mana siswa berasal, dan lain-lain. Sedangkan dilihat dari sifat yang dimiliki siswa meliputi kemampuan dasar, pengetahuan, dan sikap. Selanjutnya, pentingnya memahami latar belakang siswa. Mengetahui latar belakang siswa di SD sangatlah penting bagi seorang guru, karena akan mempermudah dan membantu tugas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mengetahui karakteristik bagi guru maupun peserta didik. Mengenal latar belakang peserta didik akan membantu guru menentukan di mana titik tolak pengajarannya. Karena sikap dan penampilan kelas juga bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Ada kalanya ditemukan peserta didik yang sangat efektif atau hiperkinetik, dan ada pula peserta didik yang pendiam dan juga memiliki motivasi yang rendah dalam mengajar. Semua itu akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Guru perlu melakukan pendekatan untuk mengenal latar belakang peserta didik. Dengan demikian, guru dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau yang perlu dipersiapkan untuk peserta didiknya. Sehingga guru dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Yang terakhir, manfaat mengetahui latar belakang peserta didik akan membantu guru karena sikap dan penampilan peserta didik di dalam kelas juga bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua, mendapat gambaran yang lengkap tentang kemampuan awal siswa sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran yang optimal. Mengetahui jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa sehingga bisa memberikan materi secara tepat lewat contoh atau ilustrasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.